Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Gunung Catur yang solih-solihah. Jumpa kembali dengan Pak Khair di pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini, Pak Khair akan menyampaikan pembahasan soal latihan siap ASPD tahun 2021 pada pembelajaran jarak jauh hari ini, yaitu tanggal 17 Maret tahun 2021. Oke, anak-anakku, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa untuk materi IPA memang sudah selesai semua dari awal sampai akhir. Mulai sekarang dan seterusnya untuk PJJ IPA diisi dengan latihan soal-soal, sehingga anak-anak bisa terlatih dan memahami beberapa soal yang akan menjadi bekal untuk kalian nanti di ASPD tahun 2021 ini. Persiapan kalian masih cukup panjang. ASPD masih akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei. Jadi tolong anak-anak, waktu yang masih cukup panjang ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya nanti akan lebih maksimal. Oke, mari kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soal nomor 1. Rantai makanan yang paling tepat pada ekosistem sawah adalah, oke, ini mengidentifikasi rantai makanan ya. Syaratnya 2, 1, organismenya harus sesuai dengan ekosistem tersebut. Yang kedua, urutan makan dan dimakannya harus tepat. Oke, di sini yang ditanyakan adalah ekosistem sawah ya. A, cabai, ulat, kupu-kupu. Kupu-kupu makan ulat ini tidak tepat ya. Dan cabai ini biasanya di kebun, bukan di sawah. Kalau sawah itu merupakan lahan pertanian yang cenderung basah atau berair. Biasanya ya ditanami oleh tanaman padi tentunya ya. Kalau cabai itu tidak terlalu membutuhkan banyak air, jadi lahannya lahan yang kering di kebun. Kemudian yang B, rumput dimakan kelinci, dimakan musang, dimakan serigala. Ini bukan di ekosistem sawah, tetapi ini di ekosistem hutan. Kemudian yang C, jagung dimakan burung, kemudian burung dimakan ulat. Masa ulat makan burung? Ini tidak tepat. Kemudian yang D, padi dimakan belalang, dimakan katak, dimakan ulat, dimakan elang. Inilah jawaban yang tepat. Oke, Pak Khair rasa untuk mengidentifikasi rantai makanan, anak-anak sudah mampu ya, tinggal ketelitian kalian. Nomor 2, perhatikan rantai makanan pada ekosistem kebun berikut. Ada tanaman jeruk, ulat, burung perenjak, ular. Apabila burung perenjak banyak diburu oleh manusia, sini yang diberi keterangan adalah burung perenjak. Kalau burung perenjak banyak diburu, otomatis burung perenjaknya populasinya bagaimana? Menurun. Kalau menurun kita kasih tanda men atau negatif. Kalau si burung perenjak ini menurun, berarti ularnya bagaimana? Nah, makanannya kan berkurang ular. Berarti otomatis ular juga menurun. Sekarang yang sebelah sini. Nah, kalau burung perenjaknya menurun, ulatnya tidak banyak yang memangsa. Berarti ulatnya bisa berkembang pesat. Sementara untuk tanaman jeruk, karena ulatnya banyak, tanaman jeruknya jadi rusak ya atau berkurang. Berarti ini min. Itu ya cara menganalisis untuk memprediksi rantai makanan. Mari kita pilih jawaban yang tepat. Populasi ulat dan ular menurun. Ulat dan ular menurun. Salah ya, harusnya ulatnya meningkat. Populasi ular dan ulat meningkat. Di sini ulatnya menurun. Salah. C, populasi ulat meningkat. Betul, tanaman jeruk rusak. Nah, karena dia banyak dimakan oleh ulat. Betul, jawabannya yang C. Nomor 3.
Hubungan antara ikan gobi dan bulu babi terjadi karena, coba kita lihat, ikan gobi sama bulu babi itu yang bagaimana ya? Nah, saya akan carikan sini, sebentar ya. Ikan gobi dan bulu babi. Ikan gobi dan bulu babi. Coba kita lihat gambarnya. Oke, sini ya, Pak Hera akan share screen. Nah ini yang paling jelas. Nah ini ada ikan gobi, kemudian sama bulu babi. Biasanya ini memang saling berdampingan hidupnya. Membentuk simbiosis apa kira-kira? Nah, di sini membentuk simbiosis komensalisme. Satu untung, satunya tidak untung, tidak rugi. Siapa yang untung? Yang untung adalah si ikan gobi ini. Dia mendapatkan tempat berlindung di sela-sela tubuh bulu babi ini. Sementara bulu babi ini tidak untung, tidak rugi. Jadi hubungannya adalah simbiosis komensalisme. Mana yang menunjukkan simbiosis komensalisme? Mari kita cek. Ikan gobi mendapatkan perlindungan, sedangkan bulu babi tidak untung, tidak rugi. Jawabannya yang A. Karena ini membentuk simbiosis komensalisme. Oke. Lanjut. Nomor 4. Lidah buaya memiliki daun tebal untuk menyimpan air. Tumbuhan lain yang memiliki cara adaptasi yang sama adalah, tahu ya tentunya ya lidah buaya ya. Salak, apakah daunnya tebal? Tidak, berarti salah. Kemudian sansevieria, tahu sansevieria? Mungkin di antara kalian belum tahu sansevieria ya, nanti Pak Hir tunjukkan. Kemudian yang dari pilihan sini yang tahu mana? Putri malu. Putri malu tidak memiliki daun yang tebal. Coba kita cek antara sansevieria sama bougainville. Mari kita cari sansevieria dan bougainville. Tadi yang lidah buaya dulu. Lidah buaya gambarnya seperti ini. Nah, ini memiliki daun yang tebal ya. Kemudian kalau bougainville, mana? Apakah daunnya tebal ini? Tidak ya, ini daunnya tipis. Kemudian sansevieria, coba kita lihat. Nah, betul juga, betul sekali. Ini sansevieria atau nama Indonesianya ada tanaman lidah mertua. Tadi kan lidah buaya. Ini daunnya cukup tebal, hampir sama seperti tanaman lidah buaya. Berarti jawabannya yang memiliki kesamaan adaptasi yang sama adalah sansevieria. B. Lanjut, soal nomor 5. Pembuangan limbah plastik dapat mengakibatkan menurunnya kesuburan tanah. Upaya pelestarian yang dapat dilakukan adalah mengubur sampah plastik yang tidak digunakan. Ini tidak merupakan solusi, bukan merupakan solusi, karena masih bisa menimbulkan polusi. Karena plastik itu sulit terurai kan. Membakar sampah malah mengakibatkan polusi udara. Melakukan daur ulang sampah ini mungkin bisa ya, salah satu upaya atau solusi. Menggunakan kemasan plastik sekali pakai, ini juga nanti banyak plastik yang menumpuk. Jadi yang paling tepat upaya untuk pelestarian dalam kasus ini adalah melakukan daur ulang sampah plastik. Jawabannya C. Nomor 6. Tahapan daur hidup lalat hijau yang membantu pembusukan bangkai. Oke, lalat mengalami metamorfosis sempurna. Tahapannya apa? Telur, larva, pupa, imago. Yang membantu
pembusukan bangkainya adalah tentunya adalah larvanya, si larva lalat. Larva lalat ini dia membusukkan tidak hanya bangkai ya, tetapi bisa membusukkan ada kalau lalat hijau ya bangkai, ada yang lalat buah itu ya larvanya yang bisa membusukkan buah. Berarti jawabannya adalah B, larva. Lanjut soal nomor 7. Pasangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak yang tepat ditunjukkan oleh nomor pegagan tunas. Pegagan itu berkembang biak dengan geragi ya, berarti ini salah. Nah, kemudian ketela rambat, umbi batang, betul. Kemudian suplir stolon, kalau suplir itu dengan spora. Lengkuas rimpang, betul ya. Lengkuas rimpang itu dengan rizoma atau akar tinggal. Jadi pasangan tumbuhan dan cara berkembang biak yang tepat ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4. Jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 8. Perhatikan tabel berikut. Nah, ciri pubertas pada anak laki-laki ditunjukkan nomor, oke, laki-laki ya ini ya. Yang ditanyakan adalah anak laki-laki. Yang mana jawabannya? Dada bidang, betul, anak laki-laki. Suara melengking, perempuan ya. Tumbuh rambut di ketiak, bisa laki-laki, bisa perempuan. Pinggul melebar, perempuan. Kemudian tumbuh jambang, itu laki-laki. Berarti jawabannya 1, 3, dan 5. A. Lanjut soal nomor 9. Ini sudah sering kali keluar. Yang ditunjuk oleh tanda panah ini adalah pangkal ibu jari. Pangkal ibu jari merupakan contoh sendi pelana. Arahnya 2 arah. 9 jawabannya A. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Organ yang ditunjuk oleh huruf X pada gambar tersebut berfungsi untuk, di sini adalah sistem pernafasan pada manusia. Yang ditunjuk X adalah rongga hidung. Nah, sudah sering juga keluar ini ya, rongga hidung berfungsi untuk, mari kita cek, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida adalah alveolus. Mengatur suhu dan kelembapan udara, iya betul. Di sini ada selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara. Kemudian yang C tidak tepat, menghubungkan faring dan bronkus, harusnya yang di sini ya. Kemudian menyalurkan udara ke paru-paru dan menyerap oksigen bukan di rongga hidung. Jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 11, sistem pencernaan manusia. Nah, sudah sering keluar juga ini. Proses pencernaan yang terjadi pada organ yang ditunjukkan huruf P adalah P di sini adalah lambung. Ingat, di lambung terjadi pencernaan secara mekanik oleh otot-otot dinding lambung dan juga pencernaan secara kimiawi oleh apa? Lapar, lambung, asam klorida, pepsin, dan renin. Oke, mari kita pilih jawaban yang tepat. Memecah lemak menjadi asam lemak ini adalah lipase ya. Lemak menjadi asam lemak itu lipase. Itu di pankreas. Sementara mengubah protein menjadi asam amino ini juga di pankreas oleh enzim tripsin. Pankreas. Kemudian mengubah protein menjadi pepton ini jawabannya adalah enzim pepsin. Kemudian mengubah amilo menjadi glukosa, ini adalah amilase, ada di pankreas. Jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 12. Fungsi bagian organ yang ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3 secara berurutan. Kita lihat ya, 2 dan 3. 2 di sini adalah serambi kiri. 3 adalah bilik kanan.
Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan bilik kanan berfungsi memompa darah kotor ke paru-paru. Jawabannya yang mana? Yang D. Menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan memompa darah kotor ke paru-paru. 13. Dina menderita penyakit dengan gejala sering buang air besar dengan tinja bercampur lendir dan terasa nyeri saat buang air besar. Kalau sering buang air besar saja itu diare ya. Kalau bercampur lendir sampai bahkan ada yang berdarah, itu namanya disentri penyakitnya. Kalau apendisitis ini adalah radang pada mana apendisitis? Usus buntu. Apendisitis ini usus buntu. Kemudian konstipasi, sembelit atau susah buang air besar. Kalau gastritis itu adalah pada lambung. Dia meningkatnya asam lambung. Berarti jawabannya yang tepat adalah disentri. Nomor 14. Upaya yang tepat untuk memelihara kesehatan organ paru-paru. Organ paru-paru merupakan organ pernafasan, salah satu organ pernafasan. Bagaimana cara memelihara kesehatan organ tersebut? Mari kita cek. Mengendarai sepeda motor menggunakan helm. Ini ya fungsinya untuk melindungi kepala sebenarnya ya ini ya. Menggunakan masker pada saat cuaca panas. Ketika berkendara memakai masker, nah ini menghindari makanan berlemak, bukan ya? Nah, ini salah, yang ada nomor 4-nya salah. Kemudian mengurangi bermain di daerah berdebu, ya ini berarti jawabannya adalah 3 dan 5, yang D. Wahai lanjutkan, soal nomor 15. Pada gambar percobaan tersebut, jika ujung karet penutup ditarik ke bawah, kemudian dilepaskan, maka yang akan terjadi adalah, di sini ada 2 ya, pertama ditarik, kemudian dilepaskan. Kalau ditarik bagaimana? Udara masuk, balon mengembang. Kalau dilepaskan bagaimana? Udara keluar, balon mengempis. Urutan yang tepat adalah kedua balon akan mengembang, kemudian mengempis. Jawabannya adalah yang C. Karena ini tadi ditarik dulu, kemudian baru dilepaskan. Soal nomor 16. Kain yang berbahan serat katun yang memiliki sifat, berarti ini kita diminta untuk menentukan sifat dari kain katun. Kain katun ya kayak baju yang Pak Akhir pakai, ini juga dari kain katun. Termasuk isolator, betul. Kemudian menyerap air, betul. Lemas, betul. Oh, ini jawabannya. Yang B apakah salah? Coba. Tidak kedap air. Oh iya, tentunya ya. Tidak kedap air berarti dia bisa menyerap air. Menghantar panas bukan ya, kain bukan merupakan penghantar panas. Dia isolator, bukan konduktor. Yang C transparan, tidak. Kemudian isolator menyerap air, betul. Kedap air, masa kain tidak bisa menyerap air, berarti salah. Jawabannya adalah yang A. Isolator menyerap air dan lemas. Lanjut soal nomor 17. Pasangan kegiatan dan perubahan wujud benda yang tepat ditunjukkan nomor. Mari kita cek. Pembuatan es mambo atau es lilin membeku, betul, dari cair menjadi padat. Yang kedua, memasak menggunakan LPG, itu menguap, bukan menghablur. Yang C, malam atau lilin dipanaskan untuk membatik, mencair ya, asalnya kan padat itu lilinnya, kemudian dipanaskan menjadi cair. Kemudian kamper di almari pakaian jadi harum, itu menyublim. Berarti jawabannya adalah B, 1 dan 3. Lanjut, soal nomor 18. Pada percobaan mencelupkan beberapa benda ke air panas, diperoleh hasil percobaan. Benda 1 ujungnya panas. Yang panas Pak Wahid beri tanda merah. Benda 2 ujungnya dingin. Yang dingin Pak Wahid beri warna biru. Kemudian benda 3 ujungnya panas, merah.
merah lagi ya. Kemudian benda 4 ujungnya dingin, berarti biru. Berdasarkan percobaan tersebut dapat disimpulkan kalau benda ujungnya panas berarti dia bisa menghantarkan panas, merupakan konduktor. Kalau bendanya ujungnya tetap dingin berarti dia tidak menghantarkan panas, merupakan isolator. 1 dan 3 isolator, salah, harusnya konduktor. 2 dan 4 konduktor, 2 dan 4 konduktor, salah. 1 dan 3 konduktor, betul. Ini. Kemudian yang D, benda 2 dan benda 4 isolator. Oke, betul. Berarti ada 2 jawaban di sini. Jawabannya adalah C dan D. Benda 1 dan benda 3 termasuk konduktor, benda 2 dan benda 4 termasuk isolator. Nomor 19. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada peristiwa, ingat, konduksi atau nama lainnya adalah merambat atau rambatan. Perpindahan panas yang terjadi melalui perantara benda padat. Panas merata pada penggorengan. Penggorengan padat ya, betul. Kemudian memanggang jagung di atas bara api, itu radiasi atau konveksi pun bisa. Uap air yang bergerak ke atas, uap air itu berarti konveksi. Mengaduk teh panas dengan sendok plastik. Kalau sendok plastik dia tidak bisa menghantarkan panas. Kalau ini sendoknya logam malah bisa. Jawabannya adalah A, panas merata pada penggorengan. Soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Pengaruh gaya dalam kegiatan tersebut adalah mengubah, ini bermain bola ya, dia mengoper ke teman satu, ke teman lain. Apakah kecepatannya? Mungkin iya, kalau tendangannya lebih keras, gaya yang diberikan, maka kecepatannya juga bisa besar. Bentuknya tidak, dia tidak mengubah bentuk. Bentuknya tidak, salah. Bentuknya tidak. Nah, berarti jawabannya adalah yang D, mengubah arah gerak dan kecepatan benda. Nomor 21. Pak Dharma membuat kincir angin menggunakan generator. Generator itu merupakan alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator tersebut dapat menyalakan lampu. Bentuk perubahan energi tersebut adalah kincir angin, berarti di sini ada energi gerak. Energi gerak, nama lainnya adalah energi kinetik. Energi kinetik sendiri nanti akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Setelah dihasilkan energi listrik, dia bisa menyalakan lampu, makanya bisa berubah menjadi energi cahaya. Jawabannya A, energi kinetik menjadi energi listrik, menjadi energi cahaya. Lanjut, soal nomor 22. Energi alternatif berupa biogas. Biogas merupakan energi alternatif yang dibuat dari kotoran hewan ternak, sapi biasanya ya. Saat ini dikembangkan masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti LPG. Jadi bisa untuk memasak ini ya. Jawabannya yang B. Nomor 23, rangkaian listrik. Perhatikan gambar berikut. Jika saklar S2 dibuka, sedangkan saklar lainnya ditutup, apa yang akan terjadi? S2 ini dibuka, S1 ditutup, S3 ditutup. Oke. Berdasarkan rangkaian tersebut, maka kita fokus ke saklar 2 ini. Saklar 2, lampu yang terkait dengan saklar 2 adalah lampu L2. L2 di sini terputus, tidak ada arus listrik yang mengalir ke L2. Nah, coba kalau yang di L yang lain bisa nggak? Bisa, dari sini bisa ke sini, bisa ke sini. Dari sini bisa ke sini, L3 pun masih bisa dapat ya. Berarti yang padam hanya L2. Lampu L2 padam,
Sedangkan lampu L1, L3, L4, dan L5 menyala. Harus cermat ya anak-anak ya untuk soal rangkaian listrik ini. Lanjut soal nomor 24. Salah satu sifat magnet adalah kutub yang sama tarik-menarik. Artinya kutub yang sama, misal utara-utara, selatan-selatan itu tolak-menolak. Salah. Dapat menarik semua jenis benda. Apakah semua jenis benda dapat ditarik magnet? Tidak. Ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet juga. Oke. C. Kutub yang berbeda tolak-menolak. Misal utara, selatan didekatkan, apakah tolak-menolak? Tidak ya. Harusnya tarik-menarik. Yang tepat adalah daya tarik terbesar berada pada kutubnya. Jawabannya yang D. Soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Sifat cahaya yang ditunjukkan oleh gambar adalah yang tepat yang mana? Nah, di sini. Di sini ada lampu, kemudian ada orang, di sini terbentuk bayangan. Nah, jika terbentuk bayangan seperti ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Jawabannya adalah yang C. 26. Alat musik yang dibunyikan dengan cara digesek. Mana cara digesek? Harpa, rebab, sitar. Sitar kalau di sini ada sitar ini dipetik ya. Selo, sasando juga dipetik, apalagi klarinet itu ditiup. Berarti salah. Kemudian kecapi dipetik, harmonika ditiup, berarti salah. Jawabannya adalah yang D. Biola, selo, dan rebab. Kalau harpa dia apa? Coba Pak cek dulu. Harpa itu dipetik juga. Oke, harpa ini berarti dipetik. Berarti ini salah. Jawabannya adalah yang D, biola, selo, dan rebab. Lanjut soal nomor 27. Alang-alang banyak dicari untuk dimanfaatkan akarnya. Pernah lihat pohon alang-alang? Ini akarnya yang dimanfaatkan ya. Alang-alang dapat dimanfaatkan untuk, coba kita cari, tanaman alang-alang. Oke, dilihat. Ini tanaman alang-alang. Ini akar alang-alang. Akar alang-alang ini. Nah, pernah lihat iklan itu? Nah, salah satu iklan dengan ekstrak alang-alang. Kira-kira untuk apa? Untuk mengobati panas dalam. Jawabannya adalah yang A. Alang-alang banyak dicari untuk dimanfaatkan akarnya. Akar alang-alang dapat dimanfaatkan untuk mengobati panas dalam. Nomor 26. Perhatikan nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Proses pengembunan pada tahapan daur air ditunjukkan oleh nomor, harus ingat ya anak-anak ya, tahapan daur air sini nomor 1 adalah penguapan atau evaporasi. Nomor 2 di sini adalah pengembunan atau kondensasi. Kemudian yang ketiga ini pengendapan atau presipitasi. Yang nomor 4 penyerapan atau infiltrasi. Jawabannya adalah yang B2, pengembunan atau kondensasi. Nomor 29. Ciri-ciri planet Jupiter adalah dijuluki planet merah. Kalau merah itu planet apa? Mars ya, merah ya. Kemudian planet terindah ini adalah Saturnus karena dia memiliki cincin yang indah. Planet terbesar betul Jupiter memiliki skala rotasi tercepat, betul sekali. Skala rotasinya sekali berputar itu membutuhkan waktu sekitar 9 jam 53 menit, kurang dari 10 jam. Itu lebih cepat ya daripada rotasi bumi yang membutuhkan waktu 24 jam. Oke, 30. Gerakan bumi mengelilingi matahari mengakibatkan bumi mengelilingi matahari disebut apa? Revolusi bumi. Revolusi bumi mengakibatkan
terjadinya pasang surut air laut, bukan. Ini dari akibat gerakan bulan kalau ini. Terjadinya perbedaan waktu di berbagai belahan dunia, ini rotasi bumi. Matahari seolah bergerak dari timur ke barat, ini gerak semu harian matahari, rotasi bumi. Kemudian matahari tampak bergerak dari utara ke selatan, ini adalah gerak semu tahunan matahari. Ini akibat dari revolusi bumi. 30 jawabannya yang D. Alhamdulillah sudah selesai untuk pembahasan soal latihan ASPD pada PJJ hari ini. Oke, silakan anak-anak menghitung jumlah benarnya, kemudian di WA-kan, kirim WA ke Pak Khair, jangan lupa tulis nama, nomor, dan kelas, dan jumlah benarnya. Oke, Pak Khair tunggu hari ini sesuai jadwal yang ada di file PDF yang telah di-share ke anak-anak. Gitu ya anak-anak ya. Anak-anak harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Dari Pak Khair, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.